Assalamualaikum Kang AIU, aku ini Urip. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru? Sehat ya? Sudah lama tak berjumpa. Waalaikumsalam. Baik Kang Mas. Kang Mas dari mana ya? Saya dari NTB guru. NTB, Alhamdulillah. Sudah lama ya mengikuti Urip Allah channel ya. Alhamdulillah dari YouTube pun ngikut juga. Iya, sering komentar di YouTube. Terima kasih atas komentarnya Iya, Kang iya. Mas. Izin nyimak lah guru ya. Iya, ya ini. Saya naikkan lagi. Kita bisa sharing-sharing lah agar siapa-siapa yang di bawah mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum Kang Hampa. Waalaikumsalam. Dari mana Kang Hampa ini? Suaranya kok kecil? Dari jauh ya? Dari jauh, kan kecil. Dari mana Kang Mas? Lumajang. Oh, Lumajang, Jawa Timur. Alhamdulillah, dekat dengan saya berarti. Saya kota Pasuruannya. Oh, Pasuruan, dekat lah. Aslinya kelahiran Pasuruan, tapi sudah 4 tahun ini menetap di Medan, Sumatera Utara. Kang Aziz, Assalamualaikum. Kirain di Pasuruan sana. Sudah Izin follow ya buat Hampa. Salam kenal dari Lombok ya. Assalamualaikum. Lombok. Ya, Lombok yang mana Lombok ini? Waalaikumsalam. yang di atas. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Alhamdulillah. Silakan perkenalan dengan sahabat-sahabat yang di sini, Kang Mas. Malaysia. Malaysianya di mana? Silakan Kang Mas Hampa, Kang Mas AIU, moga. Saya di Selangor. Oh, Selangor. Saya selalu melihat YouTube Tuan Guru. Alhamdulillah. Apa pendapatnya Kang Mas ketika menyaksikan YouTube saya? Banyak perkara yang saya belajar tentang ketuhanan. Alhamdulillah. Yang mana rata-rata kebanyakan orang tak begitu gagal faham tentang Allah itu sendiri, tentang uripi Allah ataupun hidup Allah itu kepada diri kita sendiri. Sejak kapan? Daripada video daripada YouTube yang Tuan Guru sampaikan, mengapa Tuhan adakan kita? Kerana Tuhan mahu kita tahu tentang kasih sayang Tuhan kepada kita, iaitu uripi Allah itu sendiri. Iya, iku urip yang itu maksudnya apa itu? Urip itu kan hidup. Kalau bahasa Arabnya hayatullah. Karena sesungguhnya tiada hidup kecuali hidupnya Allah. Karena manusia tak punya hidup. Kenapa manusia dihidupi oleh Allah? Karena manusia tak punya hidup. Kalau manusia punya hidup sendiri, ya maksudnya gini tuh. Maksudnya hidup itu punya Allah gitu maksudnya. Terus mati punya siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mati pun milik Allah. Bila manusianya masih merasa dirinya yang hidup, kan Allahnya mati. Ya. Manusia merasa dirinya yang ada, Allahnya gaib. Padahal Allah sangat amat nyata ketika manusianya sudah kembali kepada kuasa Tuhannya. Memang Allah bisa mati bagi siapa? Bagi orang-orang yang mematikan kehadiran kekuasaan Tuhannya di dalam dadanya, ya kan? Silakan ngobrol-ngobrol Kang Mas dengan yang lainnya. Tuan Guru, saya ingin bertemu Tuan Guru secara bersemuka. Datanglah ke Medan, Bang. Medan.
Saya 4 bulan yang lalu dari Johor ada 4 orang sahabat kita yang datang. Terus setengah tahun yang lalu ada 8 orang dari Malaysia juga, dari Singapura juga. Begitu apa? Silakan dilanjut perkenalan dengan sahabat kita. Saya mau naikkan lagi sahabat yang di bawah. Silakan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nggih, silakan. Saya mau tanya keterangan dan letaknya tentang Ma'ul Hayat. Ada dengar kah? Ya, Ma'ul Hayat, air kehidupan. Iya, kalau di Islam kan Ma'ul Hayat, kalau di Hindu kan Tirta Nirmaya gitu kan. Beda penyebutan aja. Iya, cuma beda banyak. Itu kan ada berapa dan letaknya di mana? Yang tahu itu kan hanya Allah. Makna dari Ma'ul Hayat itu air kehidupan. Makna dari air kehidupan itu nyatanya bahwa hidup itu Allah. Bila manusianya masih merasa dirinya yang hidup, ia tak akan pernah bertemu dengan Ma'ul Hayat itu, air kehidupan atau hidup yang bako, hidup yang langgeng, hidup yang abadi. Karena manusianya masih merasa mengakui bahwa hidup ini milik manusianya, ya fanahlah hidupnya. Tak itu bisa gimana bako. itu Tirta yang dibilang Ma'ul Hayat atau Tirta Nirmaya itu letaknya itu ada berapa gitu? Oh, kalau letaknya ada berapa saya tidak tahu itu. Yang terpenting bagi manusia yang sudah menyerahkan kembali bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, selesailah sudah. Karena untuk ke situ kan harus suluk dengan cara semedi, khulwat dan sebagainya. Khulwat itu kan lewat itu Ma'ul Hayat semua. Tanpa Ma'ul Hayat kan pertapa ya kan. Banyaklah metodenya untuk menggapai itu. Tapi maksud atau semedi, khulwat, bertapa dan sebagainya itu sebenarnya topone ati, bukan topone rogo, bukan toponya badan. Hati yang berkhulwat, maknanya hati. Kembalikan bisa menembus 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Apa makna 7 lapis bumi? Bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum, bahwa bumi atau badan ini bukan milik manusianya, serahkan. Menembus pintu 7 langit, yakni sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, serahkan juga. Maka bila sudah ditembus bahwa bumi dan langit itu hanya milik Allah, maka itulah yang dimaksud orang-orang yang sudah meminum Ma'ul Hayat. Jadi hidupnya langgeng abadi. Itu kan ceritanya Nabi Musa dulu ya kan. Mencari Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nggak tahu ceritanya siapa kalau ceritanya Nabi. Tapi itulah Ma'ul Hayat. Aku pengen tahu berapa dan letaknya itu. Karena tujuan orang mencari air kehidupan itu kan supaya tidak mati-mati, supaya hidup abadi. Makna supaya tidak mati-mati, bagaimana mungkin hidup ini akan mati bila hidup sudah dikembalikan kepada Sang Pencipta. Ya langgeng, maknanya di dalam Islam diajarkan innamal a'malu binniyah. Apapun yang kau lakukan wajib diawali dengan niat. Di akhir niat ada kalimat lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi Tuhan-Tuhannya amal-amal kita sendiri. Supaya apa? Supaya amal itu jadi amal yang soleh, langgeng di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa beramal kecuali hidup itu sendirilah yang beramal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi semuanya hanya milik Allah. Begitu. Silakan yang lain. Mungkin ada penjelasan yang lain. Kang AIU, Kang Azim. Silakan. Lanjut Guru, lanjut. Tuan Guru, saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana pula saya mau memaham tentang firman Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam hubungannya dengan hayatullah itu sendiri. Terima kasih.
Mm-mm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita didatangkan ke dunia ini dari Allah, dipulangkan pun juga kepada Allah, karena hidup yang ada pada diri manusia itulah Allah itu sendiri. Dan ketika manusia merasa dirinya hidup, yaitulah pagelaran itu. Karena manusia merasa dirinya yang hidup, maka seolah-olah pagelaran itu panggung sandiwaranya manusia. Akan tetapi bila manusia sudah mengembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau mutu qabla antal maut, bila manusianya sudah ketemu dengan air kehidupan bahwa siapa yang hidup ini, maka ia akan tahu bahwa tiada yang bersandiwara di dunia ini kecuali Allah itu sendiri. Bisa dipahami, Kang Mas? Faham, terima kasih. Satu lagi, Tuan Guru. Dalam saya menerima kesusahan, bagaimana saya mau memahami tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kehidupan ketika saya menerima sakit, menerima susah ataupun senang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusia masih merasa memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, sakit, sedih, merana, menderita, masih teraku-akui bahwa itu semua milik manusia, manusia akan terlena di dalamnya. Karena mindset manusianya miskin, ya akhirnya kena kemiskinan. Mindset manusianya sakit, ya kena kesakitan. Akan tetapi seperti Nabi Ayub, ketika diberi ujian sakit yang begitu parahnya, tapi mindset di dalam hati Nabi Ayub itu adalah nikmat, bukan sakit. Maka bagi orang lain kelihatannya penyakit dan sakit, tapi bagi Nabi Ayub itulah kenikmatan, keindahan yang datang dari Allah. Ya tidak? Terima kasih Tuan Guru. Yaitu dari mindset kita sendiri. Tergantung karena Allah sesuai prasangka hambanya. Bila hambanya berprasangka apapun, ya itu terjadi. Kenapa? Karena manusia setelah berprasangka demikian. Ya kan, Kang Mas? Silakan sahabatku, Kang Saparudin, silakan ditambahkan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, semoga malam ini kita dibimbing oleh Allah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Benar itu kan Pak Kiai. Saya sedikit tambahkan saja. Tadi Asram ya bertanya tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang manusia seperti itu. Harusnya dia posisikan sebagai hamba ciptaan. Di dalam Al-Quran ayat Allah itu Allah akan menciptakan manusia untuk jadikan khalifah. Makna khalifah, setiap keadaan kehendak Allah, kemauan Allah yang terjadi atas badan ini, itulah kita kembalikan. Maksudnya kembalikan pada saat sakit lah. Itulah jawabannya. Itulah dari Allah. Begitu kita sadar di dalam itu, seluruh keadaan karena sebagai manusia, sebagai khalifah, khalifah itu didudukkan di dalam kemauannya Allah. Iya, didudukkan sebagai khalifah. Maknanya khalifah ini di mana apapun maunya Allah, itulah yang berlaku. Itulah jawabannya. Contohnya sakit, ya itulah maunya Allah. Contohnya berbicara lagi mau kerja, kemana saja pekerjaan, ya itulah jawabannya. Jadi kita diposisikan di mana maunya Allah. Itu sebagai khalifah. Ya artinya kita sama-sama belajar lah. Begitu hidup ini sudah pindah, sudah kembali kepada Allah, cerita siapa lagi kalau bukan ceritanya? Gerak siapa lagi kalau bukan af'alnya? Pandangan siapa lagi kalau bukan basyarnya? Dan semuanya kalau sudah kembali kepada Allah, ya tidak ada lagi cerita. Adapun cerita itu cuma sandiwaranya yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk saat ini, sekarang ini, perjumpaan kita ini di malam ini juga.
inilah karya-karyanya Allah, inilah skenario-nya Allah. Alhamdulillah. Tempat duduknya kita tergantung manusianya mau duduk di mana, mau jadi hamba atau masih jadi Tuhan. Oh ya, oke, terima kasih banyak atas penyampaian sama Pak Kiai dan sahabat-sahabat yang di sini. Silakan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Kang AIU. Monggo pendapatnya. Ya, sekiranya itu pendapatnya sama juga lah, guru. Alhamdulillah. Ini gimana Ban Asreng ya, Asreng siapa kan? Bang Hampa. Gimana Pak Hampa ini, Pak Hampa? Silakan Pak. Ya, gimana? Maupun masih ada waktu kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai sama sahabat-sahabat yang lain. Gak paham ya tentang gitu ya. Ini masih belajar kok. Iya, Sama. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Seperti ini yang berlaku sekarang ini. Inilah bimbingannya, inilah ajarannya Allah yang mengajarkan kepada badan-badan ciptaannya. Ya kan Pak semuanya, Pak Kiai ya. Jadi enjoy ini, alhamdulillah kalau sudah yang berlaku sudah hidup ini ya itulah yang dimaksud enjoy, bukan manusianya. Manusianya hanya duduk di dalam, diposisikan di dalam enjoy-nya Allah sendiri. Jadi enak kan kalau sudah ikut sama enjoy-nya. Ya, mari kita terima apa adanya saja. Pertanyaan tadi itu ada yang mau ditanyain lagi tentang apa itu innalillah itu kan. Innalillah wa wa raji'un. Nah, itu waktunya kapan itu, Pak? Tidak ada waktunya, setiap saat itu loh. Saat sekarang ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah hidup ini yang berlaku. Udah punya waktu, mulai kalau kita mau pendekkan saja, mulai bangun pagi sampai ditidurkan lagi. Itu sudah kudrat dan iradatnya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan semuanya dari Allah. Dan juga milik Allah. Itulah maknanya kalau sudah yang berlaku, hidup ini sudah berlaku. Total general sudah itu. Maksudnya bukan manusianya yang total general. Tidak ada ruang dan waktu ya Bang? Tidak ada. Karena Allah itu tidak diikat sama waktu. Dia pencipta waktu. Wal asar. Itu demi masa. Innal insana lafi khusar. Sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian, kecuali yang menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Al-mutu qabla an tamautu. Baru berlaku. Ya sama-sama belajar lah. Artinya kita selalu diajarkan ini tiap detik, tiap keluar masuknya napas itulah pembelajarannya. Setiap bergeraknya darah di dalam tubuh ini. Tentang mati itu gimana itu orang mati gitu ya, masuk di kubur gitu, hari kebangkitan. Ya itu tidak salah, semuanya benar. Kan ada bahasa syariatnya, ilmu syariatnya Allah. Itu kan syariatnya yang seperti itu. Yang saya pertanyakan itu tentang seperti apa yang di roomnya Pak Ustaz Enjoy ini. Ya kalau hakikatnya mohon maaf Pak Kiai, ya saya jelaskan sedikit aja. Nanti ya. Kalau hakikatnya, kalau bahasa Allah mati itu bukan matinya badan. Kalau Allah berfirman mati alam kubur, siksa kubur gitu ya, hari kebangkitan itu tuh hakikatnya itu kan syariatnya kan seperti ya benar. Kalau hakikatnya gimana itu? Kalau hakikatnya, kalau mati itu bukan matinya badan. Matinya jiwamu, matinya jiwa kita ini.
tak mengenal siapa pencipta kita, kita dari mana. Makanya kita disiksa di dalam kuburan. Kuburan yang mana? Kuburan badan ini kan dari tanah ini. Iya, iya. Badan ini dari tanah. Makanya kita panas di dalamnya. Lihat orang kaya kok dicurigai. Loh orang miskin kok iya. Lihat orang miskin kok dihina. Itu kan kita tersiksa di dalamnya di kuburan ini. Iya. Sampai kapan? Yang abadang-abadang. Selama-lamanya hingga waktu yang menentukannya. Kalau Allah sudah menunjuk hambanya itu ceritanya dirubah lagi, dibangkitkan kesadaran kita itu, itulah namanya hari kiamat. Mengkiamatkan diri kita ini agar apa? Agar kesadaran Allah sendiri yang bangkit, bukan kesadaran manusianya. Petunjuk Allah itu sendiri yang menguasai badan ini. Itulah yang dimaksud setelah kita dibangkitkan, maka badan ini alhamdulillah menjadilah masjid yang berjalan. Kalau masjid yang berjalan badan ini, maka di dalamnya itu kan selalu menyebut nama Allah. Karena tempat di luar masjid di luar itu kalau kita ke sana kan selalu menyebut nama, bersikir di dalamnya masjid yang Iya, iya. Yang Saparudin mungkin Mana kok? sinyalnya. Kirain punya aku gak ada suaranya. Enggak, punya Kang Hampa masih bagus, oke. Oh, Punya iya. Kang Saparudin. Jadi memang semuanya itu hak sudah berlaku ketika manusianya masih ada. Kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak berlaku. Logikanya saja begini, Kang Hampa. Dulu ketika kita belum ada di dunia ini, kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu cerita apa-apa. Bahkan diri kita sendiri saja tidak kita ketahui, ya kan? Iya, iya. Ketika kita kembali nanti meninggal dunia, meninggalkan hidup, meninggalkan badan, apa bedanya posisi itu dengan awal kita diadakan? Sama kan? Awal huwa akhiruhu sama, ya kan? Iya. Jadi cerita-cerita misteri yang dipahami oleh manusia itu bukan nanti, sekarang sudah terjadi. Jadi kematian bagi manusia dan kematian bagi Allah beda. Kalau kematian bagi manusia kan matinya raga. Tapi kematian bagi Allah itu bukan matinya raga. Raganya masih hidup, tapi jiwanya yang mati. Hatinya yang buta. Hatinya keras melebihi kerasnya batu. Hati yang belum kembali kepada Tuhannya, ya kan? Itulah yang dimaksud Hijab hati itu yang ya, mati. mungkin Iya, yang dibilang hijab itu ya. betul. Hijabnya masih kafirin, kolbun kafirin. Kata Allah, hatinya Ditutupi. orang-orang yang kafir ketika di dalam hatinya masih baitun nas, masih dikuasai manusianya. Itulah orang-orang kafir. Tapi orang-orang tertutup, yang Islam di sisi Allah, kolbun mukminin baitullah, bila di dalam hatinya sudah dikuasai oleh Allah, yaitulah orang-orang yang selamat itu dari kematian, sudah menemukan ma'ul hayat. Jadi disiksa terus di dalam kuburan ini sampai waktu yang ditentukan di dalam alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam penantian yang dikatakan matahari sedepah, ya kan? Coba secara logikanya kita hayati. Seumpama yang kita pahami itu matahari yang beneran itu, yang mana mungkin manusianya ada, bisa merasakan ya hancur duluan, ya enggak, Kang Mas? Iyalah. Tapi yang dimaksud Kalau matahari yang ini. Yang dimaksud matahari yang lebih panas dari itu, yang tidak akan membunuh manusianya, hati yang di bawah ini. Hawa nafsu inilah yang dimaksud matahari itu. Di alam barzah, di alam penantian, matahari ini menyiksa manusia. Kadang saking panasnya keringatnya selutut, saking panasnya kadang keringatnya sepusat, saking panasnya sebau, kadang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Apa maknanya? Dengan hawa nafsunya itulah manusia tenggelam dengan keinginan-keinginannya, tenggelam dengan cita-citanya, tenggelam dengan sifat-sifat keji dan mungkarnya. Iya kan, Kang Mas? Ini ada yang ngomong itu hijab gelap atau terang, penghalang untuk mengenal apa? Iya, ya itulah semua hijab perjalanan gelap. ada di sini. Yang Saparudin tadi
sinyalnya mungkin dilanjutkan Kang Saparudin. Oh ya, makasih Pak. Makasih juga semua sahabat Galang. Yang mana mau ada pakai ini? Yang ini yang di komentar ini. Terserah. Hijab gelap dan hijab cahaya. Penghalang. Hijab itu mana di sisi Allah? Ya diri kita ini loh, pengakuan kita ini. Itulah hijab, inilah salib yang dilambangkan itu. Kalau hijab cahaya itu ya pengakuan itu, pengakuan kita ini. Selama ini kita akui segala-galanya milik kita. Iya. Ya alhamdulillah selama ini dulu juga saya Silau mungkin hijab cahaya pintar. Silau Ya cahaya. dulu juga saya orang pintar itu loh saya dulu. Tapi sekarang ini tidak tahu apa-apa lagi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena di sini kalau masih berlaku diri kita ini sebagai manusia berkuasa atas badan ini, ya itulah fullnya hijab itu. Jadi kita memang harus belajar ceritanya penciptaan Adam itu. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam.